Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan kita bisa memasuki hari baru dan kita percaya di hari yang baru ini Tuhan beserta dan menolong kita semua. Sebagai jemaat Tuhan, saya ingin menyampaikan renungan singkat pagi ini dengan tema jemaat yang rohani dan tidak egois. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah pada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan mereka ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara sekalian, masih tentang jemaat di Antiokhia. Antiokhia itu letaknya kalau di sekarang ada di Turki, tapi berdekatan dengan Syria. Dan yang sangat menarik adalah bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Ketaatan kepada Tuhan menjadi hal yang paling utama. Dalam bacaan tadi kita juga melihat bahwa jemaat itu sangat menarik karena ada banyak orang yang melibatkan diri dalam berbagai pelayanan. Gereja yang sehat adalah kalau mayoritas jemaat itu terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan, bukan hanya menjadi penonton. Dan saudara sekalian, mereka saya katakan sangat rohani karena mereka bukan saja rajin beribadah, bahkan mereka melengkapi ibadah mereka dengan puasa. Yang dalam pemahaman saya, orang yang berpuasa itu adalah orang yang sungguh-sungguh ingin memperkenan Tuhan dan rela mengorbankan kepentingan daging, kebutuhan fisik demi memberi konsentrasi penuh dan perhatian yang sungguh terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya, terhadap kehendak-Nya. Lalu mereka pada waktu beribadah dan puasa itu, Tuhan berkata supaya mereka mengkhususkan Paulus dan Barnabas untuk tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan setelah mereka berdoa, dikatakan oleh teks kita, mereka melepas Barnabas dan Saulus untuk pergi. Saudaraku, yang sangat mengagumkan saya terhadap kisah ini adalah bahwa dimanapun sebuah jemaat yang dilayani oleh orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang melayani dengan baik, selalu umat itu ingin dengan segala macam cara supaya pemimpin atau gembala itu bisa tinggal di situ. Mereka perlukan itu. Mereka banggakan itu. Mereka merasa diberkati oleh pelayanan mereka. Tetapi saudara, yang saya lihat di situ adalah bahwa jemaat Antiokhia itu, sekali lagi bukan jemaat yang egois. Mereka mengutamakan Tuhan di atas segala kebutuhan. Mereka mengutamakan Tuhan atas kepentingan pribadi, atas kepentingan fisik, atas kepentingan bahkan gereja mereka. Karena itu pada waktu Tuhan katakan supaya mereka dikhususkan untuk tugas yang diberikan Tuhan, mereka mentaati Tuhan lebih daripada keinginan pribadi. Mereka menomorsatukan Tuhan lebih daripada kebutuhan jemaat itu sendiri. Sehingga setelah mereka berdoa, menumpangkan tangan, lalu mereka melepaskan Saulus dan Barnabas. Sudah ingat, Saulus adalah orang yang sangat pintar, orang yang sangat luar biasa karena punya pengalaman yang indah langsung dengan Tuhan Yesus dan punya dedikasi yang luar biasa. Tapi demi kehendak Tuhan, mereka melepaskan Barnabas dan Saulus. Barnabas adalah orang yang penuh roh, orang yang baik, orang yang sangat mengagumkan. Tapi kedua hamba Tuhan ini dilepaskan karena mereka sudah adalah jemaat yang rohani dan tidak egois. Tuhan dinomorsatukan, kehendak Tuhan didahulukan. Dan seharusnya hidup Kristen juga demikian, saudara. Mari kita menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan kehendak Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan segala kesungguhan. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belajar dari jemaat Antiokhia yang luar biasa karena jemaat yang sangat rohani, jemaat yang berdedikasi, jemaat yang melibatkan diri dalam berbagai bentuk pelayanan, bahkan jemaat yang selalu dengar-dengaran suara Tuhan dan mengutamakan kehendak
Tuhan, di atas kepentingan pribadi, di atas bahkan kepentingan gereja mereka. Tuhan memberkati kami semua juga, supaya dalam situasi apapun, Tuhan dinomorsatukan, kehendak Tuhan didahulukan, dan kami rela demi pekerjaan Tuhan. Inilah permohonan kami. Dan berkati kami semua hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi.